Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini mari kita akan persiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah yang pertama. Ialah setiap penyembahan kita naik di hadapan Tuhan menjadi dupa yang harum. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pada saat ini datangnya dari Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Dialah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu turunlah atas saudara-saudara sekalian kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh sukacita daripada Roh Kudus kita dapat memuliakan namanya dalam ibadah ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi segenap jemaat Tuhan yang terkasih. Dari mimbar gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading, saya juga menyapa Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah pagi hari ini secara online. Dan tak lupa juga saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek tahun 2023. Kiranya semua hal yang terbaik Tuhan limpahkan buat Bapak Ibu segenap jemaat Tuhan. Amin. Satu ayat firman Tuhan, Mazmur 63 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Biarlah pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan. Inilah rinduku, kuberikan hatiku. Ya Yesus. Inilah rinduku kepadamu.
menyanyikan pujian ini. Ya Yesus, katakan, inilah rinduku kepadamu. Ya Tuhan, setiap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Katakan, ku berikan hatiku. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan diriku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, sekali lagi katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Pujian ini menjadi pernyataan iman kami pagi hari ini, Tuhan. Betul-betul kami datang dengan hati yang rindu, memuji, menyembah Engkau. Karena kami sungguh percaya, pagi ini, di tempat ini, di rumah kami masing-masing, Engkau ada, Engkau hadir. Karena itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus berkenan menyucikan kami, hingga kami layak memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan kami yang datang beribadah pagi hari ini, pulang dengan membawa berkat surgawi yang berlimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Mari kita menyanyikan kebaikan Tuhan.
Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Dia baik buat kita. Katakan sama-sama. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu, Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan, Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Allah kita baik, amin. Tetap berdiri, kita lanjut puji Dia. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku.
yang terkasih, saatnya bagi kita untuk hafal ayat. Ayat kita hari ini terambil dari Injil Yohanes 15 ayat 4a. 2 kali saya akan baca untuk kita semua. Yohanes 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 14 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Mari bersama-sama kita baca. 2, 3. Yohanes 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tutup ya. Sama-sama kita perkatakan firman Tuhan ini. 2, 3. Yohanes 15 ayat 4a. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Sejumlah pengumuman saya akan bacakan untuk kita semua. Ibadah minggu depan 29 Januari 2023 pukul 6 dan 9 dan setengah 5 sore dilaksanakan secara onsite dan online. Kiranya jemaat tetap setia beribadah. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui QRIS, transfer ke rekening bank gereja, atau kotak-kotak persembahan di dalam gedung gereja dan di luar gedung gereja di bawah tangga ruang konsistori. Puji nama Tuhan. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita atas segala kebaikannya sampai pagi hari ini. Satu ayat firman Tuhan yang akan mendasari persembahan syukur kita pagi ini. 2 Korintus 8 ayat 12. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bapak Majelis Frankie Gionardes akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, karena kami sudah merasakan kasih setia dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kalau kami masih bisa berada di tempat ini, beribadah baik secara online maupun secara onsite, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan juga curahkan di dalam hidup kami, baik berkat rohani maupun jasmani. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa syukur kami pada pagi hari ini, kami juga mau membawa persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur ini berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menyucikannya. Terima kasih Bapa, layakkan kami dan mampukan kami dalam memberikan persembahan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi untuk Tuhan. Tuhan besertamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan.
berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kembali Bapak Majelis, Bapak Frankie Cionardes menyerahkan persembahan syukur kita. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan oleh persembahan syukur yang sudah kami kumpulkan, baik lewat QRIS transfer maupun lewat kotak-kotak yang sudah disediakan. Engkau memberkati setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan syukur ini, baik lewat QRIS transfer maupun lewat kotak-kotak yang disediakan. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati majelis bendahara yang akan mengelola keuangan ini, beri hikmat secara khusus. Biarlah semuanya hanya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Anon Dwi Lukito. Sebelumnya satu pujian kita akan nyanyikan dengan judul Hidupku Bagihu. Pujian yang sangat kuno dan awalnya saya akan menyanyikan dalam bahasa Mandarin. Bertepatan dengan hari ini, Hari Raya Imlek bagi Bapak Ibu yang merayakannya.
dalam surga, pujian dan penyembahan telah kami persembahkan kepada Tuhan. Dalam ibadah pada pagi hari ini, di tengah-tengah ibadah ini kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kembali merenungkan firman-Mu yang merupakan pelita bagi jalan hidup kami, suluh bagi kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, Roh Kudus kiranya berkenan memimpin dan memberkati dalam penyampaian firman Tuhan dalam ibadah pagi ini. Urapi hamba-Mu dan jadikan saluran berkat Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Senian kwaile kongsi facai Yesus sufuni. Tuhan Yesus memberkati di tahun baru Imlek hari ini. Kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing melalui ibadah secara online. Baik, bersama dengan saya mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Keluaran pasal yang ke-15. Kitab Keluaran pasal yang ke-15. Mulai ayat yang ke-22 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Ini berarti mereka posisinya belum jauh dari laut yang telah dibelah Tuhan. Lalu mereka pergi ke padang gurun Sur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari ayat-ayat yang saya baca ini, saya ingin membagikan berkat rohani kepada Bapak, Ibu, saudara semuanya melalui satu tema, memahami maksud Tuhan. Memahami maksud Tuhan. Renungan hari ini jika kita perhatikan baik-baik, nampaknya ada sedikit kaitannya dengan suasana Imlek. Suasana Imlek seringkali
diwarnai, dihiasi dengan turunnya hujan. Turunnya hujan. Sampai ada yang beranggapan ketika hari raya Imlek itu tiba, hujan turun, maka di sanalah pertanda keberkahan dan kesejahteraan akan dilimpahkan. Sampai ada yang meyakini berkah yang ada sangat ditentukan volume curah hujan yang turun. Kalau curah hujan itu sangat deras, lebat, maka deras dan lebat pula kemakmurannya. Apabila hujan itu hanya sedang-sedang saja, maka pertanda kemakmuran dan kesejahteraan juga hanya sedang-sedang saja. Lalu bagaimana kalau curah hujan itu sangat kecil, volume air yang turun sangat kecil? Pertanda kesejahteraan dan kemakmuran itu pun kecil. Tapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita pegang firman Tuhan bahwa sesungguhnya kemakmuran dan berkat-berkat dalam hidup kita tidak ditentukan oleh musim atau air, tetapi ditentukan oleh Tuhan sendiri. Amin, Bapak Ibu. Bayangkan kalau kemakmuran, kesejahteraan kita ditentukan oleh datangnya hujan. Nah, pagi ini ternyata cerah, Bapak Ibu. Apakah kemudian tidak ada kemakmuran dan tidak ada kesejahteraan? Tetap ada. Di dalam Yesus Kristus kita semua tetap terpelihara. Kisah yang kita baca ini tidak jauh dengan kisah bagian kecil dari Imlek, yaitu air. Air. Hanya saja dalam catatan kitab suci yang kita baca, ini kisah tentang perjalanan bangsa Israel ketika mereka mulai meninggalkan tepi Laut Teberau menuju perjalanan selanjutnya ke tanah Kanaan. Selama 3 hari perjalanan mereka dari Laut Teberau, Tuhan izinkan selama 3 hari itu tidak ada air yang dapat diminum. Sampai akhirnya umat Tuhan yang kurang lebih jumlahnya 2 juta itu bersungut-sungut kepada Musa. Apa artinya bersungut-sungut? Ngomel, marah, menggerutu. Dan omelan itu nampaknya betul-betul mengusik ketenangan hati Musa. Seolah-olah mencuri damai sejahtera Musa. Sampai akhirnya Musa dengan meratap, dengan menangis berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, mohon Tuhan memberikan air untuk umatnya. Dan anehnya, ketika Musa minta air, bukan air yang diberikan, tetapi sepotong kayu. Saya tidak tahu situasi pada saat itu. Apakah dengan Tuhan menunjukkan adanya sepotong kayu, lalu umat Tuhan bersungut-sungutnya makin menjadi-jadi. Ngomelnya tambah lancar, pinter. Marahnya tambah enggak karu-karuan, saya tidak tahu. Jelas minta air kok tambah diberi sepotong kayu. Nah, dari sinilah muncul sebuah tema, memahami maksud Tuhan. Memahami maksud Tuhan.
Ini kami dasarkan khususnya pada ayat yang ke-25 yang berkata demikian. Keluaran 15 ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Persungutan umat Tuhan, amarah bangsa Israel. Nampaknya berdasarkan Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 10, ayat 20 sampai 21, persungutan mereka, ngomelnya mereka, diindikasikan mereka sudah lupa siapa Tuhan yang baru saja menolong mereka dan membuat mujizat. Air laut Tebraut terbelah dan menjadi jalan raya bagi mereka. Kurang lebih 3 hari sebelumnya mereka melihat bagaimana Tuhan berkarya secara dahsyat. Tapi 3 hari kemudian sangat disayangkan, mereka bersungut-sungut kepada Musa sebagai wakil Tuhan untuk memimpin bangsa yang dipilihnya. Persungutan mereka juga mengindikasikan seolah-olah keputusan dan tindakan Tuhan ini keliru, sehingga mereka marah-marah. Persungutan mereka mengindikasikan mereka benar-benar marah kepada Musa dan mencurigai Musa akan membunuh mereka di padang gurun. Dan yang keempat, mengindikasikan mereka benar-benar tidak memahami maksud Tuhan. Oleh karena itu mereka marah, ngomel, menggerutu alias bersungut-sungut. Paling tidak ada 3 maksud Tuhan berdasarkan kisah mujizat air pahit menjadi air yang manis. Air yang tidak dapat diminum berubah menjadi air yang dapat diminum. Sekali lagi, paling tidak ada 3 maksud Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada umatnya. Di dalam ayat yang ke-25 ada 3 poin yang sudah kita baca. Di antaranya adalah tentang sepotong kayu. Yang kedua, tentang ketetapan dan peraturan Tuhan. Dan yang ketiga adalah Tuhan mencoba. Lebih tepatnya Tuhan menguji iman mereka. 3 poin inilah yang nampaknya mereka tidak pahami sama sekali. Sepotong kayu, ketetapan dan peraturan, dan tindakan Tuhan ketika menguji mereka. Yang pertama, maksud Tuhan dengan peristiwa Tuhan mengizinkan selama 3 hari dalam perjalanan mereka tanpa air, sampai mereka bersungut-sungut. Mereka nampaknya tidak memahami maksud Tuhan. Lalu apa maksud Tuhan? Di balik Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Maksud yang pertama adalah Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong umatnya. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong umatnya. Ini pegang, kita imani Bapak Ibu. Oleh karena itu di dalam Tuhan pasti selalu ada solusi. Katakan amin. Apakah ada yang patah semangat pagi hari ini?
kehilangan kekuatan, kehilangan sukacita, karena pergumulan, sakit penyakit, dan masalah-masalah yang ada yang nampaknya belum ada solusi. Pagi hari ini, dengan iman katakan di dalam hati Bapak Ibu Saudara, aku percaya Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong aku. Ini penting. Apalah artinya sepotong kayu? Apalah artinya sepotong kayu? Bagi Musa, nampak gak ada artinya. Jelas yang diminta air, mengapa Tuhan menunjukkan kayu? Tanpa berpikir bahwa akhirnya Tuhan meminta supaya potongan kayu itu dilemparkan ke dalam air yang rasanya pahit. Dan ternyata sepotong kayu yang nampaknya sederhana, tidak memiliki efek, tidak memiliki dampak apapun untuk kehidupan mereka yang sedang membutuhkan air yang dapat diminum. Nampaknya enggak ada kaitannya. Tetapi ketika sepotong kayu itu di tangan Tuhan, melalui Tuhan memerintahkan Musa untuk melemparkan sepotong kayu tersebut ke dalam air. Apa yang terjadi? Mujizat. Air yang pahit itu berubah menjadi manis. Mereka yang kehausan bisa segera terobati dengan air yang sudah bisa diminum tersebut. Ini sebenarnya mengingatkan kita semua. Jangan sampai kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mudah putus asa dalam menghadapi masalah, pergumulan, baik itu sakit penyakit, pekerjaan, masalah rumah tangga. Percayalah, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita semua. Apa yang nampaknya sederhana, tetapi apa yang nampaknya sederhana itu ketika ada di tangan Tuhan, maka yang sederhana itu diubah oleh Tuhan menjadi kekuatan yang besar yang bisa menolong hidup kita. 5 roti 2 ikan secara hitungan gak masuk untuk dimakan kurang lebih 5.000 orang. Gak masuk itu. Tetapi apa yang nampaknya sederhana, kecil dan terbatas, ketika di tangan Tuhan, dampaknya luar biasa. Umat Tuhan terpelihara melalui mujizatnya. Katakan amin. Jangan mudah putus asa. Jangan kehilangan semangat. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Yang kedua, selain Tuhan memberikan atau menunjukkan sepotong kayu, di Mara ini Tuhan juga memberikan ketetapan dan peraturannya. Apa maksud Tuhan dengan ketetapan dan peraturannya? Tuhan ingin supaya hidup umatnya teratur, disiplin, teratur, disiplin. Teratur dalam hal apa? Disiplin dalam hal apa? Paling tidak di pasal sebelumnya, khususnya pasal 12 dan 13, Tuhan sudah memberikan 2 ketetapan yang perlu mereka ingat dan tetap lakukan. Ketetapan apa? Ketetapan tentang hari raya tidak beragi. Ketetapan tentang apa? Hari raya Paskah. Artinya apa? Tuhan ingin supaya umatnya
dalam menghadapi pergumulan tetap melekat kepada Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan tetaplah melekat kepada Tuhan. Jangan menjauh apalagi ngomel. Jangan menjauh apalagi marah-marah kepada Tuhan. Atau barangkali tidak marah kepada Tuhan, marah kepada Musa. Artinya marah kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, saya bersyukur selama saya melayani Tuhan di Gereja Pringgading, tidak ada jemaat Tuhan yang marah-marah kepada pendetanya, kepada rohaniwan, kepada majelis. Semuanya menjadi jemaat Tuhan yang manis-manis. Amin Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk Tuhan saja. Haleluya. Dalam menghadapi masalah, marilah kita tetap tertib dan teratur. Dalam hal apa? Membangun relasi dengan Tuhan. Realnya apa? Ibadah, berdoa, tertib dan teratur. Jauh dari itu. Selain kita hidup tertib dan teratur di hadapan Tuhan, kita harus benar-benar bisa melekat kepada Tuhan. Sesuai tema tahun 2023. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Apa itu? Melekat, mujizat, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ada masalah kok coba-coba menjauh, tambah hancur. Ketetapan dan peraturan diberikan supaya umat Tuhan ini dekat dengan Tuhan, mencintai firman-Nya, setia beribadah, maka dampaknya ini tercatat di dalam kitab Keluaran dan Ulangan juga. Tuhan akan memberkati rotimu dan airmu, bisnis pekerjaanmu, dan menjauhkan engkau dari segala sakit penyakit. Artinya yang sakit disembuhkan. Katakan amin. Berbakti, berbakti, berbakti. Soal utama ini mendekat. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu. Segala penyakit disembuhkan. Nah, tepuk tangan untuk Tuhan lagi, sendirian tepuk tangannya ini. Dalam menghadapi masalah, mari kita tetap mendekat kepada Tuhan. Jangan marah kepada Tuhan, jangan marah kepada rohaniwan, jangan marah kepada majelis penatua, jangan marah kepada pelayan-pelayan Tuhan. Sudah berdoa melekat kepada Tuhan. Ini yang tepat. Maka roti dan air kita, kebutuhan jasmani kita, makanan, minuman, sampai kesehatan kita dijamin oleh Tuhan. Yang terakhir, apa yang Tuhan berikan di bara ini? Selain sepotong kayu, ketetapan dan peraturan, Tuhan mencoba, lebih tepatnya Tuhan menguji. Apa maksud Tuhan menguji umatnya? Tuhan ingin melihat kemurnian hati umat Tuhan. Tuhan ingin melihat ketulusan hati umatnya. Kok bisa, Pak? Jangan lupa, 3 hari sebelumnya mereka itu memuji-muji Tuhan. Mengapa mereka memuji Tuhan? Bahkan mereka bersorak-sorai. Sejumlah
kurang lebih 2 juta orang pada saat itu. Setelah melihat mujizat Tuhan, air laut Tiberau terbelah, mereka berjalan di dalam area lautan dengan tanah yang sudah mengering, sampai mereka sudah tiba di seberang. Lalu tidak lama kemudian pasukan Mesir menyusul, laut itu menutup dan membinasakan semua pasukan Mesir. Lalu mereka memuji Tuhan penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Saya bisa membayangkan itu kalau 2 juta orang memuji Tuhan di padang gurun. Wah, betapa gemuruhnya padang gurun dengan suara pujian umat Tuhan. Kita ini berapa ratus orang yang datang. Ketika kita serempak memuji Tuhan, gedung ini saja bisa gemetar, bergetar. Ketika kita memuji Tuhan dengan sorak-sorai, dengan kesungguh-sungguhan hati kita. Ini baru ratusan, apalagi jutaan orang pada saat itu. Saya bisa membayangkan seolah-olah mereka melakukan konser akbar kantata di padang gurun atas pertolongan Tuhan terhadap hidup mereka. Belum lagi tampilnya Miriam yang usianya sudah mendekati cepek 100 tahun. Tampil sebagai pemimpin pujian sekaligus penari. Maaf, usia senior yang hadir pada pagi hari ini. Apakah ada yang masih mampu memimpin pujian di mimbar? 80 tahun saja suaranya sudah ngelokro-ngelokro loh Bapak Ibu. Tapi ini Miriam masih tampil sebagai pemimpin pujian. Di usia yang nyaris menyentuh angka 100 tahun. Sambil menari-nari. Bermain rebana. Wah, seolah-olah ini Miriam tampil sebagai pemain tamborinnya. Wah, unik bukan? Inilah kekuatan yang Tuhan berikan kepada umatnya. Mengapa Tuhan sampai berkata, aku mencoba? Mengapa Tuhan berkata demikian? Karena sesungguhnya Tuhan sudah menunjukkan pemeliharaannya kepada bangsa yang besar itu. Dalam sejarah bangsa Israel tidak pernah tercatat umat Tuhan, umat yang dipimpin oleh Tuhan tewas hanya gara-gara kehausan. Gak ada itu. Terpelihara secara sempurna. Sampai kasut pakaian pun dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Apalagi kebutuhan untuk minum. Oleh karena itu tepat kalau Tuhan berkata, aku mencoba, dengan istilah yang tepat adalah aku menguji mereka. Apakah pujian mereka betul-betul tulus dari hatinya? Apakah pujian mereka betul-betul punya dasar? Mengapa mereka memuji Tuhan? Apakah dasar itu teguh? Hati itu tulus dalam memuji Tuhan? Kok sampai 3 hari setelah mereka memuji Tuhan berubah menjadi bersungut-sungut? Di sini kita bisa belajar Bapak Ibu. Bisa belajar supaya kita memiliki kehidupan yang baik. Kehidupan yang sesuai antara mulut dan hati, ini penting. Antara mulut dan hati perlu dijaga. Jangan sampai kita hanya pintar memuji Tuhan dengan suara yang bagus dari mulut kita, tetapi hati kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Jangan sampai. Integritas perlu kita jaga.
antara ucapan dan perbuatan, antara pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan dengan gaya hidup sehari-hari. Banyak orang pintar memuji Tuhan saat beribadah. Tapi banyak juga orang-orang yang memaki-maki pasangannya ketika di rumah. Di gereja memuji Tuhan, di rumah ganti memaki-maki pasangannya. Itu orangnya di sana. Jemaat Pringgading diberkati dan semuanya baik-baik. Amin. Dengan pasangannya sangat mencintai. Amin. Dengan pasangannya sangat menghargai. Amin. Penting Bapak Ibu. Integritas Tuhan ingin. Ketulusan dan kemurnian hati umatnya. Tuhan ingin kita memiliki integritas yang tinggi di hadapan Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mujizat dan kemenangan akan kita alami ketika kita mampu memahami dan menaati maksud Tuhan dalam hidup kita. Apa yang nampaknya kecil, sederhana, kita terima dengan ucapan syukur. Apa yang namanya firman Tuhan, mari kita taati untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa yang namanya ujian, hadapi dengan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Indah rencanamu Tuhan. Nada dasar A saja. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan. Bersama-sama kita berdiri. Berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti, sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang membutuhkan jamahan dan uluran tangan Tuhan. Letakkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di dada. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini juga kami memohon kepada Bapa agar berkenan memberikan mujizat dan kemenangan bagi anak-anak-Mu yang hingga pagi hari ini masih berjuang melawan sakit penyakit yang dialaminya. Hamba memohon bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan. Demikian juga bagi yang berjuang
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan kiranya berkenan memberkati setiap pekerjaan, usaha, bisnis yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu. Jauhkan dari kegagalan, jauhkan dari kebangkrutan, jauhkan dari kerugian. Datangkanlah berkat-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bagi yang terikat oleh kebiasaan buruk dan kuasa gelap, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, semuanya lepas dari kebiasaan buruk dan kuasa gelap. Lebih dari itu ya Tuhan, bawalah setiap anak-anak-Mu untuk memahami dan menaati apa yang menjadi maksud Tuhan, agar melalui kehidupan anak-anak-Mu, Bapa yang di surga dipermuliakan. Haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan Dia bersamaku. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Mari kita naikkan tangan kita ke atas bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berkat-berkat Tuhan yang berlimpah ruah, berkat yang turun dari kasih Allah Bapa, oleh anugerah kuasa kemenangan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap saudara baik pribadi bersama dengan keluarga masing-masing di dalam segala kegiatan hari lepas hari, perjalanan yang ditempuh, pendidikan anak-anak, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali di dalam kemuliaannya. Haleluya. Amin.